Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Sunarto SPD MPD, Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi SMA Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Bapak Tunggul Rahso Purnomo SSOS MM. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Harjo SPD MPD. Yang terhormat Bapak Imran Rosadi SPD MPD, Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Getasan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersilaturahim di SMA Negeri 1 Getasan dalam rangka penilaian prestasi kerja kepala sekolah PPKS SMA Negeri 1 Getasan tahun 2021. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita menjalankan tugas pada pagi hari ini, kami keluarga besar SMA Negeri 1 Getasan mengucapkan selamat datang pada Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, pada Bapak Kepala Seksi SMA Cabang Wilayah 1, juga Bapak tim penilai. Akan kami bacakan terlebih dahulu sebenarnya acara yang kita akan lakukan di hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dan pemaparan program mengenai SMA Negeri 1 Getasan selama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suryanto SPD selama di sini dari awal sampai akhir, sehingga nanti bisa memberikan gambaran kepada Bapak Kepala Cabang Dinas juga tim penilai untuk bisa sebagai referensi awal. Berikutnya Kasih SMA Bapak Dr. Tunggul SSOS MM yang kami hormati, Bapak Pengawas Bapak Dr. Budi Harjo SPD MPD yang kami hormati, Bapak Pengawas Bapak Imran Rosadi SPD MPDI yang kami hormati, dan tak lupa teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Getasan yang kami hormati pula. Tak lupa pertama kalinya puji syukur alhamdulillahirabbil atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu silaturahim dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tak pernah suatu apapun. Yang kedua kalinya, selamat datang Bapak-bapak yang kami hormati di SMA Negeri 1 Getasan. Sungguh rawuh, memang kondisi kita seperti ini. Nanti insya Allah kita memaparkan kondisi SMA Negeri 1 Getasan. Baik, Bapak-bapak dari Cabang Dinas yang kami hormati dan teman-teman semuanya, terutama ini untuk Bapak-bapak yang dari Cabang Dinas, bahwa kami SK Gubernur Bapak Ganjar Pranowo ditugaskan di SMA Negeri 1 Getasan tepatnya tanggal 29 Desember 2017, tapi efektif saya mulai bekerja tanggal 3 Januari 2018 karena tanggal 1-nya tahun baru libur, tanggal 2-nya saat itu pun juga libur, sehingga hari pertama saya masuk ke sini tanggal 3 Januari 2018. Bahwa ternyata setelah saya sini ya agak kaget gimana, jauh-jauh saya tidak membayangkan kalau ditempatkan di sejauh ini Pak Tunggul. Saya membayangkan Semarang dekat, ternyata 86 km sekali perjalanan dari Demak Bintoro. SMA Negeri Getasan ini berdiri tahun 93, tapi dalam SK 94. Jadi awal mula ke sini kondisi real dari SMA Negeri Getasan itu siswanya saat itu saya hitung 232.
Itu siswa yang ada di dalam catatan, tapi real di lapangan kurang dari itu. Mungkin ada yang sudah keluar atau keluar tidak memberitahu sehingga masih dianggap siswa. Realnya 230-an, sehingga jumlah per kelas saat itu 19. Jadi tiap hari sebelum PPDB tahun 2018 saya selalu menghitung. Kalau ada laporan, Pak ada yang mau pindah, saya langsung megang kepala Pak, karena ketika pindah 1-2 anak akhirnya nanti merger kelas, sehingga kelas yang saat itu 12 kelas merger jadi 11 kelas, karena maksimal 36 itu. Kalau 19 per kelas pindah 2 saja sudah 36, tidak layak menjadi 2 kelas. Saya saat itu berpikir terus, bagaimana ini? Satu siswa pengen pindah, guru pun juga pengen pindah. Jadi sudah ada 3 guru yang pindah dari sebelum saya. Yang lain masih antri pindah, Pak saya mau pindah-pindah. Ini kalau diterus-teruskan SMA bubar ini. Anaknya pindah, gurunya juga ikut pindah. Sehingga saat itu saya juga berpikir keras, ini bagaimana? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditunjukkan kepada saya saat pertama kali ke sini. Oh, kepala sekolahnya harus berbuat sesuatu. Nah, sambil berpikir dalam diam, bekerja dalam diam, saya berusaha untuk memperbaiki sekolah ini. Keadaan sarana-prasarana hampir dipastikan orang yang mau kebitasan kalau tidak warga sini pasti kelewat. Dan itu dialami terus. Kalau dari bawah naik mesti kelewat ke atas, yang dari atas mau ke bawah mesti kelewat. Dan tahu kalau di sini ada SMA Negeri Ketasan. Yang lebih menyakitkan, di Salatiga itu guru-guru SD SMP dikira bukan SMA. Saya kira bukan SMA ya Pak ini. Lewat, belok, masuk, kaget tuh. Ini sekolah toh. Sehingga ini juga berpikir. Di depan banyak tumbuhan, banyak gerbul-gerbul, kan tidak begitu tahu kalau ini SMA. Wah, akhirnya bagaimana caranya ini harus diperbaiki, mulai dari sarana fisik, penampilan, mutu sekolah. Dan ketika saya pertama kali ke sini, nunjuk Bapak dari kecamatan langsung memberitahu begini, Pak, jenengan ditugaskan di sini ada PR. 1, anak bisa sekolah sampai lulus itu sudah luar biasa Pak. Tidak usah berharap terlalu berlebihan. Bapak Ibu Sekcam saat itu mau sekolah sampai lulus itu sudah luar biasa Pak. Wah, ini tantangan lagi ini. Ini tantangannya banyak sekali. Alhamdulillah Bu Sekcamnya itu sekarang menjadi Bu Camat, Bu Istiqomah. Nah, jumlah gurunya 21 PNS saat itu, sekarang hanya 18 karena yang pindah itu ada pindah. Kemudian yang S2 saat itu belum ada. Nah, setelah 4 tahun belakang ada S2 yang 6 orang, persentase 24%. Termasuk saya, dengan susah payah saya harus diselesaikan. Saya hampir berkorban, saya berkorban. Tinggal tesis di tempatnya di sini kacau. Jadi berangkat jam 4 sampai di rumah setengah 7, mau buka laptop lagi sudah payah, tidak kuat, ditinggal. Nah, ternyata titik terakhir ditelepon masih bisa diselesaikan Pak secepatnya, sebulan kebut selesai, alhamdulillah. Masa Bu Tere lulus, saya tidak lulus, kadang-kadang gitu. Bu Tere tadi yang ketemu Pak Narto di situ, namanya siapa? Kalau Pak Imran jelas sudah lulus duluan. Nah, ini jumlah siswa kita semula 234 yang tercatat sekarang menjadi 454. 90%, hampir 100%, sebenarnya 100%, karena pada tahun 2020 PPDB itu eksodus ke SMA Salatiga hampir 15 siswa lebih. Itu yang tadi saya ceritakan. Ya, boleh dikatakan peningkatan siswa 100%. Kalau yang keluar-keluar yang sudah kita hitung. Jadi selama 4 tahun ini yang semula 11 kelas, 12 merger jadi terpecah menjadi 11 kelas, akhirnya menjadi 14 kelas. Sebenarnya kemarin pun seandainya diizinkan kita buka 1 kelas lagi, insya Allah ada 1 kelas lagi, karena aturan regulasi kita taat. Sudah cukup 5 kelas, itu pun sudah syukur alhamdulillah melalui proses seleksi. Dan akhirnya ini 14 kelas dengan kelas yang normal, tinggal kelas 12 yang masih kurang. Total itu ini Bapak
toleransi religius, karena kita menyadari, dan saya sendiri saat itu agak kaget, saya di tempat itu homogen sekali, muslim semua, ketunan semua, Saronga, Koko. Di sini teman-teman ada yang dari Katolik, dari Nasrani, Buddha, dulu malah pernah ada Hindu. Jadi kita hampir Indonesia ini. Makanya di depan ada 4 pilar, di atasnya Islam Kitasan itu rencananya mau ditulis 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan. Kita coba toleransi, kita kembangkan menjadi nilai lebih di Islam Kitasan. Sholat Idul Fitri di sekolah, iya. Idul Adha di sekolah, iya. Penyembelihan korban, iya. Setelah penyembelihan korban makan bersama-sama semua warga sekolah. Natalan di SMA, iya. Bahkan bahisaan di SMA pun juga iya, silakan. Kami fasilitasi semua. Kita berikan ruang-ruang untuk berekspresi, meningkatkan religiusnya. Dan untuk yang Muslim, kita sediakan literasi kitab suci. Bahkan tidak hanya Muslim, untuk yang Kristen, Nasrani, dan Buddha, di tiap kelas kita sediakan lemari kecil, isinya kitab-kitab suci. Khusus hari Jumat itu membaca literasinya, membaca kitab suci, Al-Quran, Alkitab, Tripitaka, itu kita baca. Dan kami meyakini literasi yang hanya singkat khusus Jumat itu insya Allah ada barokahnya. Mungkin usaha kita biasa-biasa saja, tapi ya karena ada barokahnya itu menjadi luar biasa. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang ke sini, kesan pertamanya suasananya hangat Bapak Ibu. Hangat suasananya. Suasananya. Sejuk. Maksudnya Udaranya. hangat itu hangat kekeluarganya gitu loh. Jadi saya datang tadi itu. Ini kan kesan pertama Pak. Karena saya baru kali pertama ini ya. Kesan utamanya itu saya lihat keluarganya ini hangat gitu. Langsung untuk suguhan kacang godong sama hiburan Solo Origin tadi. Beli Origin ora ono beli operasional TV luar biasa. Bu siapa tadi? Bu Kristin ya, suaranya menghibur kita semuanya. Ya saya hormati rekan kerja saya Pak Kepala Seksi SMA SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pak Tunggul Rahso Purnomo Esos MM. Terus nih Pak, ini fotonya kan tadi pun kata ini konten ya kan. Saya begitu pergi sama Tunggul ke daerah-daerah itu tenang aja, masih Pak Tunggul mesti dikenal karena fotonya sudah pada mampang kan di mana-mana. Ternyata di sini ya bisa tahu. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Pak Dr. Budiarjo SPD MPD, dan Pak Imran Rosadi SPD MPD. Ada I-nya ya Pak? Enggak, ya betul SPD. Oh, udah? Enggak. Oh, oke, berarti nggak pakai SPD MPD. Dan Pak Tur Yanto SPD, S2-nya berarti MPD juga, SPD MPD sama dengan saya. Dan Bapak Ibu semuanya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, kesempatan pagi ini jadi takdir saya ketemu dengan Bapak Ibu hari ini. Kemarin jadi rencana, tapi hari ini sudah jadi takdir ketemu keluarga besar SMA Negeri 1 Ketasan yang dalam suasana hubungan kehangatan tadi. Dan nampaknya ini hampir semua guru sudah ada di ruangan ini gitu. Ya. Atau masih ada yang di luar Bapak Ibu guru yang lain? Kalau ada diatur aja sekalian biar kumpul sekalian 100% di sini. Kita Pak, ya tahu Pak. Ya. Kan jumlahnya berapa tadi guru? 25 kan kepala sekolah. Di antara 25 PTT ini berapa? 7 GTT 7 ya. GTT 7 1 sudah terima di P3K. Yang 6 berarti besok Desember ini ikut lagi. Nah, mudah-mudahan di tahap keduanya bisa lolos ya. Kita doakan bersama-sama.
masuk sini ya memang seger-seger, terus itu sekolah baru, sehingga memang belum ada murid. Jadi saya kepala sekolah itu berapa bulan tidak punya murid ya, 1,5 bulan, karena waktu itu SK-nya per Mei tanggal berapa saya lupa. Kemudian tugas pertamanya adalah ya cari murid. Terus juga daerah atas seperti ini, tapi saya di wilayah Kabupaten Kendal. Terus ya akhirnya saya datangnya itu ke SMP. SMA kan ya Pak, harus nyari ke SMP kan itu. Nah, terus saya datang ke SMP, saya dibantu luar biasa oleh kepala sekolah SMP waktu itu, namanya Bu Indar Sudi Muryani. Terus kebetulan secara personal itu saya sudah kenal dulu gitu. Di luar kedinasan saya sudah kenal Bu Indar itu. Begitu saya datang ke sana, ngerti saya yang ditugasi para sekolah di situ. Wis butuhmu apa Dik? Butuhmu apa wis ngene kabeh. Kertas-kertas kene kabeh tak kei kabeh. Termasuk sing penting rak kertasnya Mbak, muridnya jenengan mendaftar nang nggonku, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu terus angkatan pertama 3 kelas Pak. 3 kelas kita dapat dari beberapa SMP sekitar itu. Singkat cerita memang saya waktu itu saya ke SMP, tetapi ada hal yang beda waktu itu saya lakukan, yaitu bahwa saya justru mengundangi guru-guru SD Pak. Saya mengundangi guru-guru SD. Saya undang, datang ke sekolah saya, kemudian kita cerita-cerita macam-macam. Terus dari itu minta tolong, karena nang desa itu ternyata yang didengarkan suaranya kepala SD, suaranya guru SD. Kalau guru-guru SMP sudah pada pengelaju, sehingga ketemu anaknya nggak kenal orang tuanya. Tetapi kalau guru SD, kepala sekolah SD itu sampai ngerti bapaknya itu dia anak piro, sekolah di mana itu pada ngerti. Nah, kita titipnya pendekatannya waktu itu saya dengan guru-guru SD. Terus akhirnya alhamdulillah dapat murid itu. Terus setelah itu guru-guru SD waktu itu saya ajak ke sekolah, karena itu tahun 2005 Pak. Tahun 2005 di daerah itu komputer itu masih jarang-jarang lihat gitu Pak, jarang-jarang lihat. Saya waktu itu punya koneksi dengan Telkom di Kabupaten Kendal. Saya kenal sama kepala Telkomnya itu, dan waktu itu saya diminta oleh Telkom untuk jadi pelatih. Kalau ada pelatihan internet macam-macam kayak gitu, saya diminta pelatih, sehingga saya ngerti gudangnya Pak. Karena ngerti gudangnya, kira sing nganggur-nganggur tak tembung gitu loh Pak. Nah, maka komputer-komputer bekas itu akhirnya saya minta dihibahkan. Nah, dihibahkan kurang lebih waktu itu ada 20-an lah gitu Pak. Lumayan kan, sekolah anyar, PNS loro komputernya 20 tapi Pak. Bekas kabeh Bu, rupanya pun mangkak nih kok Bu. Rupanya jadi sudah coklat gitu Pak. Aslinya kan putih kan. Nah, putih tulang itu udah lihatnya coklat itu. Tapi masih hidup, masih bisa kita pakai, bisa belajar Office. Akhirnya saya kan waktu itu juga langsung rekrutmen TU gitu Pak. Jadi wah buka lowongan Pak, saya daftar pakai Pak. Loh, gedungnya itu bagus Bu masalahnya. Gedungnya bagus, kelasnya udah banyak kayak gitu. Cuma tidak ada muridnya itu tadi. Gurunya juga belum ada, sehingga begitu buka lowongan wah yang daftar banyak. Ngertinya bayarannya akeh. Wah, itu terus waktu itu saya setiap pelamar itu saya wawancara Pak. Ya, wawancara tunggal saya yang wawancara gitu. Menyeleksi itu ngambil sesuai kebutuhan aja saya ngambil gitu. Terus akhirnya tak pilih, pokoknya tak tes komputer ra iso ora tangguh. Kok pinter kok apa komputer ra iso ora tangguh gitu Pak waktu itu gitu. Kenapa? Aku duwe komputer bekas 20. Kemudian saya denger kan iki guru-guru SD tak latih nang kene kan lumayan gitu loh Pak. Nah, akhirnya ngopeni murid 3 kelas, guru-guru yang tak pilih yang punya iso komputer, iso Office itu tak suruh ngajari guru-guru SD Pak. Maka guru-guru SD itu waktu itu terus malah kursusnya ke SMA Pak. Bayar Pak. belum bayar Pak mereka itu, belum bayar. Terus terus terang saya memang kenapa harus bayar, terus terang aku merasa gaji guru aku. Tidak bisa gaji guru gitu loh Pak. Jadi itu untuk biar kesejahteraan guru-guru yang ngajar itu. Gitu.
Itu terus lah sekian tahun kemudian nih Pak, guru-guru SD sing latihan komputer ini sudah jadi kepala sekolah, ketemu saya lagi itu saya kelingan itu latihan komputer bareng itu di daerah Pucuk sana. Terus waktu itu juga saya membuat branding Pak, buat branding. Saya kan senjatanya si Cito, dikenalan kepala Telkom gitu kan. Wah, kepala Telkom itu saya minta pokoknya sekolahku dipasangi telepon cepet gitu. Terus itu dikabulkan, dikasih. Itu masih nambah tiang berapa? 4 tiang atau berapa itu Pak? Nambah 4 tiang, kabelnya terus masuk, akhirnya telepon bisa Pak. Terus akhirnya ada internetnya Pak. Wah, jadi nang kono langsung sekalian, wah aku pelatih internet di Telkom kan waktu itu. Akhirnya juga tak bawa ke situ juga gitu, tak bawa ke situ juga. Wah, gawe papan nama gede tulisannya Pak, Bagai Pol SMA berbasis internet. Oh, desa-desa itu kan terus anu toh Pak, itu SMA berbasis internet. Alhamdulillah PPDB berikutnya 3 kelas naik visi Pak. Nah, terus berarti kan 1 tahun ya, PPDB kedua kan 1 tahun. Nah, terus berjalan lagi PPDB ketiga tahun kedua berarti alhamdulillah 3 kelas lagi Pak. Jadi bisa 9 kelas waktu itu saya di sana. Wis peng-pengan nih Pak. Dekat dengan wisata Kopeng ya, wisata Kopeng. Tapi mapping zonasinya saya masih belum tahu. Nanti tanya-tanya ke Pak Tur, ternyata dari Magelang pun datang ke sini. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu kita tentu di daerah-daerah pegunungan kan memang kepadatan penduduknya tidak seperti di dataran rendah ya, gitu. Sehingga mesti ring zonasinya akan bergerak makin lebar gitu ya. Tidak apa-apa, sejauh jangkauan zonasi dalam kuota yang disediakan, kuota jumlah siswa. Jadi kalau nanti katakanlah 5 ya 5 kali 36 itu bisa mudah-mudahan bisa maksimal ya. Terus cerita-cerita tadi Pak Imron katanya datang ke sini, sekolah di sini 2 bulan pindah itu ya Pak, 2 bulan pindah dan sebagainya. Ya udah itu kondisi realitas yang kita nikmati saja Pak, tidak perlu mengeluh dengan itu semuanya. Bapak Ibu kan juga tidak mengeluh kan? Tidak usah itu loh Pak. Mengeluh itu hanya akan menghadirkan hal negatif lain ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita itu berpikir terus optimis, berpikir terus mensyukuri ini, yang datang juga nanti insya Allah banyak yang menyenangkan ke kita. Amin. Saya kemarin praktek di Pengaran Pak, ini takjak praktek di kanan Bapak Ibu. Bapak Ibu coba tangan kirinya ke depan Pak, bisa ya Pak, tangan kirinya ke depan. Ini praktek lagi nih, tangan kirinya ke depan. Terus sekarang bayangkan di tangan kiri itu ada buah belimbing puluh Pak. Tahu belimbing puluh Pak? Tahu, rupanya warnanya hijau seger gitu ya Pak. Rasanya apa nih? Kecut banget ya. Nah, ini padahal kayak dibayangin ya. Nah, sekarang tangan kanannya Pak, tangan kanannya megang pisau Pak. Tangan kanannya megang pisau. Nah, sekarang ini? Buah belimbing puluh yang ada di tangan kiri itu, yang warnanya hijau seger itu, jangan potong jadi 2 Pak. Jangan potong Pak. 1, 2, 3. Terus kelihatan ada airnya keluar Pak. Meleleh ya. Nah, sekarang lepaskan pisaunya Pak. Ambil salah satu potongan tadi. Nah, yuk sekarang kita sama-sama kita. Langsung kemencer. Aku juga iya ini. Langsung kemencer ya. Oke, buang aja Pak. Udah selesai. Oke, buang belimbing puluhnya ada enggak Pak? Belimbing puluhnya ada enggak Bapak Ibu? Enggak ada kan ini? Kita hanya membayangkan belimbing puluh. Ternyata kita hanya bayangkan belimbing puluh direspon oleh semua tubuh kita. Saking kecutnya kan gitu, kemudian air liur keluar lebih banyak di mulut. Artinya apa Pak? Apa yang kita pikir gitu loh Pak, apa yang kita pikir itu akan direspon oleh seluruh tubuh kita secara bareng-bareng, akan direspon oleh seluruh tubuh kita secara bareng-bareng. Nah, kalau yang kita pikir itu ngeluh Bapak Ibu,
betapa tubuh kita akan merespon tentang apa yang kita keluhkan itu. Berubah jadi asam Pak nganu kita, tubuh kita. Dan begitu kita tubuhnya asam, penyakitnya teko kabeh Pak. Betul ya Bu? Itu. Tapi begitu apa yang kita pikirkan itu hal-hal yang membuat respon tubuh kita itu menjadi lebih bertenaga, yang kita respon itu, yang kita pikir itu direspon tubuh dengan kekuatan yang masuk, semua potensinya keluar, nanti ide-ide juga akan keluar Bapak. Ide-ide akan keluar. Analoginya begitu. Maka di tempat ini sebagai tempat kita bersyukur bersama-sama Bapak Ibu, jenengan adalah bagian dari cabang dinas pendidikan wilayah 1. Seperti hanya saya juga bagian dari cabang dinas pendidikan wilayah 1. Yuk sekarang bagi-bagi tugas saja. Jenengan melayani masyarakat di wilayah Getasan dan sekitarnya dengan upaya optimal kayak tadi. Yang tadi ada yang masuk ke UGM, ke Undip dan sebagainya. Jumlahnya belum banyak ya kita tunggu. Ini kan seperti nanam saja tuh Bapak Ibu. Tapi ngomong-ngomong perguruan tinggi paling baik di Indonesia itu mana? Ya? UI. Undip. Di masing-masing jenengan terus saya punya tugas yang sama, cuman bagiannya berbeda. Dengan Pak Dr. Budiarjo juga punya tugas yang sama di pendidikan, tapi bagiannya yang berbeda. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita laksanakan tugas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.